Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Rumah Demokrasi. Program yang memang kami hadirkan untuk sama-sama kita mengawal proses demokrasi di Provinsi Jambi. Apalagi sebentar lagi kita akan sama-sama menyongsong Pesta Demokrasi 27 November 2024 mendatang untuk sama-sama menentukan nasib negeri melalui pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di 11 kabupaten kota dan juga di Provinsi Jambi. Telah hadir dua narasumber yang begitu luar biasa, kita akan membahas suhu politik di Provinsi Jambi seperti apa. Apalagi isu-isu hangat terbaru saat ini adalah di mana ada salah satu partai besar di mana ketua umumnya mengundurkan diri. Apakah berpengaruh dengan peta politik yang ada di Provinsi Jambi, suhu politik yang ada di Provinsi Jambi? Kita bahas sore hari ini bersama yang tidak asing lagi, yang sudah sepertinya dari zaman Cynthia Gadis, siapa yang sudah di sini ya. Ini Dr. Farudin SHMH, pengamat politik. Selamat sore Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Dari kampus Bang atau dari rumah? Dari rumah. Dari rumah. Ya. Alhamdulillah sempat pulang ya? Iya, sempat pulang terus balik ke sini lagi. Mahasiswa libur atau gimana? Mahasiswa sedang proses libur karena habis ujian. Pantesan nggak dari kampus. Biasanya kan selalu dari kampus nih ke sini nih. Terima kasih Bang Farudin sudah hadir. Selanjutnya, nah ini wajah-wajah segar ya Bang ya. Fresh. Gitu. Bukan lebih muda bukan Bang, lebih junior aja. Abang kan bukan tua, senior. Bukan, senior. Oke. Lebih berpengalaman. Bang Dinda SPS SOS MSI, seorang akademisi. Selamat sore Bang, sehat Bang? Selamat sore, alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, baiklah. Ini tadi seperti Cynthia sampaikan, Bang Farudin dan juga Bang Dinda. Selamat datang di rumah kami, Rumah Demokrasi gitu ya. Di mana aspirasi masyarakat harusnya tersampaikan dan terwakilkan gitu ya Bang. Salah satunya melalui media. Melalui media ini, melalui program ini. Nah, kalau kita berbicara tentang pilkada itu udah nggak lama lagi Bang pilkada. Betul. Dan tahapan-tahapan sudah kita lalui. Juga partai-partai politik sudah ada yang deklarasi, sudah ada yang belum mau mengusung siapa. Dan yang terbaru adalah partai besar ketua umumnya mengundurkan diri. Banyak nih Bang isunya. Katanya banyak intervensi di daerah lah, inilah, itulah yang belum jelas juga karena belum ada klarifikasi yang jelas. Nah, apakah ini akan berpengaruh Bang dengan politik yang ada di Jambi? Silakan Bang Farudin. Ya, baik. Memang secara langsung mungkin tidak ya, tapi karena gini, yang perlu kita lihat bahwa maju atau tidaknya seorang kandidat dalam pilkada itu kan ditentukan oleh keputusan partai politik yang mengusungnya. Satu partai pun tidak cukup juga, harus beberapa partai karena harus memenuhi kuota sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Artinya apa? Artinya bahwa adanya kepengurusan atau pergantian kepengurusan itu memang cukup berdampak terhadap kandidat ya yang akan bertarung dalam pilkada. Meskipun begitu saya lihat karena ini nyebut aja ini Partai Golkar ya. Nah, karena semuanya juga udah tahu ya. Biar Golkar, abang aja yang jelasin. Jadi Partai Golkar, ketua umumnya baru mengundurkan diri dan memang agak aneh sih sebetulnya ya kalau kita lihat karena dari sisi prestasi sebetulnya beliau berprestasi. Pak Airlangga kemudian membuat Golkar tetap tangguh, bahkan ada peningkatan suara ya dari pemilu sebelumnya di anggota DPR RI gitu. Sebetulnya dari sisi prestasi sudah berprestasi, belum lagi mengusung capres juga berhasil gitu ya Prabowo. Artinya nggak ada yang salah sebetulnya dengan beliau. Tapi oke lah, mungkin ada sesuatu yang ada di belakang itu, tapi kita lihat ke depan bagaimana kira-kira dampaknya. Nah, dampaknya saya lihat akan terasa itu bagi kandidat yang belum memperoleh rekomendasi. Ya, karena kan tidak ada yang berlaku surut ya. Artinya yang sudah dikeluarkan rekomendasi, artinya sudah ditandatangani oleh Airlangga secara ketua umum gitu ya, itu tetap berlaku. Ya, cuma problemnya kan sekarang kalau kita balik lagi ke Jambi, di ranah politik Jambi, ada beberapa kandidat yang itu belum memperoleh rekomendasi dan salah satunya dari Partai Golkar. Katakanlah untuk Pilgub Jambi gitu. Betul. Misalnya ya. Dua kandidat yang selama ini disebut-sebut akan bertarung ya, petahana Pak Dr. Al-Haris, kemudian Romi yang disebut-sebut juga akan maju, saya pikir juga masih menunggu ini. Ya, karena sering saya sebut di dalam berbagai media bahwa Partai Golkar dalam konteks Pilgub Jambi itu salah satu kunci utamanya, ya, tidak hanya terkait dengan kemudian Romi yang disebut akan mengusung salah satu kader Golkar ya, tetapi ini signifikannya peran Golkar di dalam politik Jambi, misalnya perolehan kursi di DPRD provinsi, kemudian juga bagaimana nanti linknya kaitannya dengan pemerintah pusat.
kemudian bagaimana juga cukup banyak tokoh-tokoh yang apa ya, elit-elit yang berpengaruh di Jambi ini sebetulnya adalah bagian dari Golkar. Nah, itu kemudian kenapa Golkar sangat signifikan sebetulnya perannya dalam menentukan apakah Pilgub Jambi ini head to head, artinya minimal 2 calon, atau calon tunggal. Saya tidak nyebut kotak kosong ya, calon tunggal gitu ya. Ini masih menunggu nih hari-hari begini kan, karena Golkar sebelumnya sudah mengeluarkan rekom, ternyata untuk Pilgub Jambi belum. Bahkan Kota Jambi juga belum, menunggu katanya setelah 17 Agustus. Nah, kira-kira itu kalau dampak secara langsung saya pikir tidak, ya, karena saya yakin sekali partai besar sekali berGolkar ini punya sistem yang sudah sangat bagus ya, sehingga apapun yang sebetulnya siapapun yang akan menjadi ketua umum sekarang sudah ada PLT-nya nih. Tapi ketua umum yang definitif kan belum. Pasti lingkarannya ya orang-orang itu aja. Ya, artinya tidak banyak berpengaruh terhadap perpolitikan di Jambi, kecuali mungkin untuk rekom yang belum keluar. Tapi saya yakin sekali para kandidat yang sudah bernegosiasi, berdiskusi dengan katakanlah pengurus DPP juga tidak akan banyak berpengaruh. Mungkin draft SK itu sudah ada, mungkin tinggal dikeluarkan oleh ketum yang baru. Saya pikir itu tinggal tanda tangan aja. Betul, kali ya. Iya. Baik, ini menarik Mbak Nina, tadi disampaikan oleh Bang Farudin bahwa tidak berpengaruh langsung, tapi mungkin ada dampaknya walaupun hanya sedikit-sedikit, apalagi untuk kepala daerah yang belum keluar nih rekomendasinya. Mungkin kita balik, apakah memang banyak daerah-daerah yang seperti ini ada banyak ketidaksesuaian, akhirnya ketumnya aku mundur aja deh. Apakah karena daerah akhirnya berdampaknya ke pusat gitu Bang Dinda? Jadi saya ingin melihatnya dari perspektif yang berbeda dengan Pak Farudin. Kita tahu bahwa Partai Golkar ini kan partai legend ya. Artinya memang dia tidak pernah aman-aman saja. Dulu kita pernah dengar kasus ada dualisme, ada Agung Laksono, kemudian Abu Rizal Bakri, kemudian Akbar Tanjung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara timeline ini, Erlangga ini kan sebenarnya masih bisa leading, apalagi prestasinya tadi sudah disebutkan oleh Pak Farudin. Sebenarnya kan sebentar lagi mereka akan munas ini di akhir tahun ini. Cuman momentum dia mengundurkan diri ini membuat kita harus mencari pertanyaan. Pertanyaan itu tidak bisa karena dia misalnya seperti alasan yang sudah dia sampaikan di media dan lain sebagainya bahwa ingin fokus dan lain sebagainya kan gitu. Tapi pasti ada 1 atau 2 hal yang menyebabkan dia mengambil keputusan tersebut. Memang banyak ahli mengatakan bahwa ini adalah siasat dan lain sebagainya, untuk kepentingan dan lain sebagainya, bisa dikaitkan juga dengan Jokowi nanti akan jadi apa setelah tidak menjabat lagi menjadi presiden dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa politik itu adalah sebuah mekanisme yang long term gitu. Jadi semua by design untuk jangka panjang. Bisa jadi posisi Erlangga sekarang di Ketua Umum Golkar itu tidak sejalan dengan kekuasaan yang hari ini punya rencana jauh ke depan. Ya kan? Kemudian jika kita kaitkan atau kalau kita lihat korelasi dengan konstelasi politik di Jambi hari-hari ini, saya percaya bahwa konstelasi politik di pusat itu masih berpengaruh terhadap konstelasi politik di daerah. Akan lebih terasa lagi di provinsi atau tingkat 1. Karena mau tidak mau juga nanti seperti misalnya dana transfer itu nanti akan datang dari pusat. Kemudian banyak kebijakan-kebijakan di zaman Jokowi itu yang semuanya mengambil kewenangan daerah. Seperti itu kan, dengan Undang-Undang Minerba, Omnibus Law, dan lain sebagainya. Jadi kaitannya dengan Pilgub di Jambi, saya yakin pasti ada upaya untuk bagaimana caranya agar calon dari Kim Plus tadi mungkin tidak kita bahas Pak. Oh iya. Kim Plus itu sepertinya sudah terasa di Sumatera Utara. Sekarang Kim Plus itu sedang mencoba di DKI Jakarta. Ini hipotesanya. Tidak bisa jadi juga Kim Plus itu juga akan mengupayakan di Jambi ini. Betul. Karena saya percaya Jambi ini dalam tanda kutip seksi. Apanya ya seksi? Potensi-potensinya. Saya kira dalam 10 tahun nanti itu pusat punya kepentingan besar terhadap Jambi. Tidak menutup kemungkinan Kim Plus itu nanti akan muncul di Provinsi Jambi, khususnya di Pilkada Provinsi 2024. Jadi saya percaya bahwa hari ini itu yang panas bukan politik di Kota Jambi, di Provinsi Jambi. Tapi yang panas itu adalah demokrasinya. Jadi kita harus juga membayangkan apabila nanti kalau saya meminjam istilah Pak Farudin, calon tunggal, walaupun banyak terminologi orang pakai di luar itu adalah kotak kosong, ini itu kan sebuah kemunduran sebenarnya bagi demokrasi lokal khususnya di Provinsi Jambi.
kalau kita pakai panggung depan politikus, mereka yang dengan gampang menggunakan narasi, itu kan semuanya adalah kewenangan dari partai politik. Mau ngusung siapa itu adalah kewenangan. Tapi layar belakangnya, itu kan harus kita analisa juga, terlebih oleh akademisi misalnya. Bisa jadi itu adalah sebuah siasat. Bisa jadi itu adalah tukar tambah. Bisa jadi hari-hari ini, kita kan tinggal 10 hari lagi nih Pak, kurang lebih untuk pendaftaran. Tanggal 27 ini, lobby-lobby itu banyak yang tidak kena. Jadi dalam 2 minggu ini harusnya sudah banyak yang declare gitu. Sudah banyak yang ngasih tahu ke publik bahwa saya sudah dapat rekomendasi A, B, C. Kemudian kaitan yang kedua dengan mundurnya Erlangga itu, mungkin sudah ada tokoh-tokoh politik di Jambi ini yang lobbynya itu mental balik. Mental kembali itu ketika masih Erlangga Hartarto mungkin. Sudah ada calon yang disiapkan oleh Golkar, si Anu, tapi karena dia mundur misalnya, jadi lobby tadi mental lagi, pasti ada yang risau hari-hari ini. Apalagi memang belum deklarasi. Iya, ada yang risau nih, misalnya saya membayangkan skenario gini, waduh kok mundur dia, berarti saya harus ke Agus Gumiwang misalnya PLT. Atau mungkin nama-nama seperti Bahlil misalnya, yang nanti akan, pasti ini akan bisa kita cek kali ini. Di bandara itu, kita nongkrong saja di bandara, misalnya siapa yang sering lalu lalang ke Jakarta, mungkin itulah kepentingan. Jadi saya kira gitu. Jadi kesimpulannya memang masih ada korelasi atau kaitan yang erat antara konstelasi politik di pusat dan di daerah. Tadi saya kasih sedikit hipotesa, bisa jadi Kim Plus nanti juga ada di Jambi, kira-kira gitu Mbak. Baik, ini menarik bahwa memang pasti ada berpengaruh seperti itu ya Bang ya, dengan apa yang terjadi di pusat, dengan apa yang terjadi di daerah. Dan menariknya tadi Bang Nida juga sempat menyampaikan, ada kata-kata yang Abang juga sampaikan adalah calon tunggal. Karena memang Golkar katakanlah belum memberikan deklarasi apa-apa, mengusung siapa, walaupun kita lihat di baliho manapun Pak Romi sudah dengan Bu Saniatul yang mana adalah kader Golkar. Tapi belum serta-merta Golkar akan memberikan suara karena belum ada deklarasi. Jika orang-orang awam seperti Cynthia menebaknya kalau misalnya Golkar tidak ke Pak Romi, katakanlah seperti itu, ke Pak Al Haris, bisa saja menjadi calon tunggal. Apakah ini menjadi sebuah hal yang bukan demokrasi lagi atau seperti apa? Apakah Bang, kalau sejarahnya nih Bang, atau secara teorinya calon tunggal atau kotak kosong ini apakah menciderai demokrasi atau ini memang dinamika sebuah demokrasi? Oke, jadi gini, kita bukan proyeksi ya, tapi ini saya pikir ada beberapa analisis ya. Kenapa misalnya kuncinya di Golkar? Ya, itu kan artinya apa? Kalau Golkar hari ini misalnya atau dalam waktu dekat sebelum 27 ya, sebelum 27 misal merekomendasikan dukungannya kepada katakanlah misalnya Al Haris sebagai petahana. Ini juga bagian tadi yang Dinda sampaikan, ini Kim Plus nih jangan-jangan. Iya, kalau Golkar sudah ke Al Haris sudah itu Kim Plus. Betul, itu udah Kim Plus. Karena itu tinggal 3 partai. Hari ini kan masih ada 4 partai. Golkar, Golkar, Nasdem, PDI, dan Gerindra. Kuncinya di Golkar. Kalau Golkar sudah menentukan pilihan di Pilgub, maka partai lain terutama Nasdem dan Gerindra ini besar kemungkinan akan ngikut gitu. Atau katakanlah Gerindra yang tersisakan 4, berarti kemungkinan Golkar itu akan diikuti oleh Gerindra. Tinggal 2 PDI dan Nasdem. Dan PDI saya pikir juga akan cenderung misalnya ke Al Haris gitu misalnya. Nah, ketika skenario itu terjadi ya, tinggal misalnya Nasdem ada nada-nada misalnya mendukung Romi gitu misalnya. Tapi kan nggak bisa juga akhirnya. Nggak bisa tetap. Jadi muncul calon tunggal akhirnya yang terjadi seperti itu. Nah, sebetulnya kan fenomena ini saya sepakat bahwa ini fenomena yang harusnya tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena kita kan asasnya demokrasi. Demokrasi itu kan mensyaratkan adanya kompetisi. Saya selalu menyebut itu, harus ada kompetisi. Melawan kotak kosong itu bukan kompetisi. Kompetisi itu minimal dua calon gitu. Itu baru kompetisi. Artinya apa? Untuk sampai pada kompetisi itu siapa yang berkewajiban? Ya partai politik. Satu-satunya sarana untuk menjadi media kandidat untuk bisa berlaga adalah partai politik. Jadi ketika muncul kemudian calon tunggal atau kotak kosong, maka sebetulnya ini saya sepakat bahwa ini sebuah kemunduran demokrasi. Sekaligus juga adalah kemunduran dari fungsionalisasi dari partai politik. Kemana partai politik selama ini? Tapi oke lah. Saya melihat bahwa partai politik kita ini cenderung pragmatis. Mereka yang nggak mau susah-susah gitu ya.
kira-kira mana kandidat yang potensial saja yang kemudian akan didukung. Apalagi mereka sudah habis-habisan di pemilu 14 Februari itu. Jadi kalau disebut ini sebuah kemunduran, iya. Tetapi ini memang sebuah realitas yang hari ini terjadi. Ya, bagaimana rentetan kasus money politik yang kemudian sangat ganas di pemilu kemarin ya, kemudian juga pragmatisme partai politik yang membuat semua ini terjadi. Jadi ini sebuah kemunduran demokrasi, tapi sekaligus realitas politik, realitas demokrasi juga yang mau tidak mau harus kita alami gitu ya. Karena ya tadi bagaimana money politik yang besar, kemudian partai politik pragmatis yang kemudian turut menciptakan ya, suasana kemungkinan calon tunggal. Dan ingat bahwa tidak hanya di Pilgub Jambi yang kemungkinan akan ada calon tunggal. Batanghari juga kemungkinan besar akan terjadi. Bahkan wilayah-wilayah yang seperti Merangin juga potensial terjadi. Ya, karena calon yang ada ini sangat dominan gitu ya. Meskipun ini kita tidak sepenuhnya menyalahkan kandidat, enggak. Ini salah kita semua sebetulnya dan salah partai politik juga. Ya, kita turut andil dalam menciptakan suasana demokrasi yang seperti ini. Ya, mau tidak mau nanti ini harus kita jalani kalaupun ternyata harus calon tunggal. Tetapi ingat bahwa calon tunggal ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Dalam pernah demokrasi kita pernah di 2015 sih kalau nggak salah ya, di Makassar pernah terjadi calon tunggal di Kota Makassar dan yang menang kota kosong. Akhirnya PJ terus gitu ya yang menjabat wali kota. Kemudian ingat juga di Solo, di Surakarta ketika 2020 ya, Gibran, anaknya Pak Jokowi itu ya, calon wakil presiden terpilih itu. Juga hampir terjadi kotak kosong, baru kemudian diciptakan calon independen gitu. Artinya apa? Kotak kosong itu bukan sesuatu yang enak sebetulnya dari sisi kandidat, meskipun dari kita juga nggak baik gitu ya, tapi dari sisi kandidat juga tidak bagus gitu loh. Ya, mau berkompetisi dengan siapa? Apakah dengan kotak yang benda mati itu? Nah, kira-kira begitu. Nanti kita bahas kembali Pak Farudin dan juga Bang Dinda. Kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah suhu politik di Jambi. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, ada Bang Farudin, ada Bang Dinda. Tadi kita membahas ya isu-isu yang agak-agak hangat lah ya Bang, hangat-hangat kuku lah ya. Nggak panas-panas banget, cuma hangat lah, hangat kuku. Bang Dinda, tadi disampaikan, yang disampaikan oleh Bang Farudin adalah calon tunggal ini menjadi sebuah kemunduran demokrasi. Calon tunggal juga bukan kompetisi sebenarnya. Menurut Abang seperti apa memandang ini? Kalau secara legal, calon tunggal itu tidak menyalahi aturan apapun. Tapi dari nafas demokrasi, hakikat demokrasi itu adalah sebuah kemunduran. Saya akan sampaikan beberapa indikator, bisa jadi. Jadi saya harus pakai kata-kata hipotesis ini, Pak. Ya, karena bisa belum pasti juga ya, Pak. Kalau mungkin politikus menggunakan terminologi lain mungkin untuk berlindung, kita sebagai akademisi mungkin bisa jadi kan gitu ya. Bisa jadi memang partai politik sekarang ini jiwa fight-nya itu sudah hilang. Artinya apa? Dia hanya ingin menempel kepada kekuasaan. Kemudian nanti akan terlibat saja dengan lobby-lobby internal, kemudian bagi-bagi kekuasaan. Tidak ada lagi semangat spirit untuk apa istilahnya itu mengedepankan ideologinya gitu. Kemudian siap dia bertarung, memberi pilihan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kegagalan partai politik juga dalam kaderisasi, ya kan? Dalam konteks di Jambi misalnya, tidak sedikit tokoh-tokoh itu yang punya kapasitas, kapabilitas, yang levelnya itu sudah tidak dibantah lagi. Hari-hari ini misalnya contoh, yang saya heran itu Bupati 2 periode Bungo Masuri itu nggak pernah muncul dia, padahal dia sangat potensial sekali. Mau berkebun katanya Pak Masuri kemarin ada saya bertemu. Pak nyalon Pak, saya berkebun aja. Kemudian saya lanjutkan, jadi kegagalan partai politik juga dalam kaderisasi. Atau yang ketiga, calon-calon potensial tadi itu dia nggak sanggup secara political source-nya itu adalah finansialnya. Pasti saya yakin di lubuk hati katakanlah Edi Purwanto saya kira muda, energik, Pasha. Mereka yakin saya dalam hati nurani itu pasti ingin berkontribusi dalam pilkada. Nah bisa jadi
mereka punya hambatan seperti financial source-nya. Memang biaya politik hari-hari ini kan mahal sekali. Sehingga semuanya sudah didesain oleh beberapa orang saja. Jika nanti memang calon tunggal, lebih baik saya kira nggak usah coblos aja, buang-buang kertas aja itu. Iya kan? Nanti soal yang menang misalnya kotak kosong atau enggak, pasti tahulah mereka caranya, gimana cara ininya. Kekhawatiran kita seperti itu. Nah, itu tanggapan saya dari yang disampaikan Pak Parudin tadi. Nah, ini kan menarik nih, bahwa disampaikan mungkin ada yang tidak siap finansial, padahal secara kompetisinya bagus gitu. Itu membuktikan bahwa hari ini kos politik kita memang tinggi. Tapi apakah memang sebenarnya kos politik itu harus tinggi, atau hanya di Jambi saja, atau di semua tempat, atau memang merujuk ke pusat? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mungkin kalau Abang mengatakan tadi fight untuk partai politik untuk berkompetisi ini sepertinya menurun. Apakah nih Bang, ini orang awam ya, cuman ngelihatnya dari luar-luar aja Bang. Katakanlah presiden gitu, yang dulunya mereka bertarung, akhirnya bersatu, ya udahlah nanti kamu yang ini, aku yang ini. Apakah itu juga mempengaruhi akhirnya ideologi yang tadinya mau fight, ya udahlah nanti kita ke yang kuat, nanti kita tinggal bagi-bagi aja. Ideologi itu kan soal prinsip ya, tidak bisa digeser itu. Tapi kalau ada partai yang secara ideologi berbeda, kemudian demi kekuasaan bergabung, berarti itu bukan ideologi atau prinsip. Jadi fleksibel ideologi itu kan tidak baik. Harusnya dia kan memperjuangkan ide gagasannya dan lain sebagainya. Nafas dari partainya itu apa? Kemudian menyambung masalah financial source tadi, biaya politik tadi, itu kan sudah kita konfirmasi. Sudah terkonfirmasi di Pilpres kemarin. Memang biaya politik itu sangat besar sekali. Bahkan ada beberapa politikus level nasional itu sudah menyebutkan angka. Misal mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan sudah menyebutkan angka, itu kan angka-angkanya fantastis. Bisa jadi tokoh-tokoh yang punya kapasitas di Provinsi Jambi ini tidak siap akan konsekuensi itu. Nah, ini sebenarnya PR juga bagi demokrasi di kita. Kenapa biaya politik itu bisa tinggi? Apakah ada kaitannya dengan perilaku pemilih, mindset pemilih yang dengan mudah misalnya bergoyah pilihannya hanya dengan tawaran uang misal dan lain sebagainya? Mungkin ada perspektif lain dari Pak Parudin misalnya? Iya, nyambung ya. Disambung Bang. Ya, sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks pilgub sebetulnya kan, kalau tadi kan kita menyebut partai politik dan lain sebagainya. Sebetulnya ada juga kontribusi dari kandidat. Kandidatnya adalah kandidat-kandidat lain. Karena gini, dalam beberapa data kami bahwa untuk kontestasi pilgub itu sebetulnya memunculkan banyak nama yang potensial sebetulnya di luar nama yang ada hari ini. Katakanlah misalnya selain Pak Al-Haris gitu muncul misalnya Fasha gitu ya, Fasha mantan wali kota Jambi, kemudian C. Endra mantan bupati. Ini sebetulnya nama-nama yang sangat potensial di waktu itu dan digadang-gadang akan maju. Cuma kan problemnya sekali lagi memang soal fight-nya. Mereka tidak mau mengambil risiko dengan mundur karena baru terpilih dari anggota dewan gitu ya. Karena di PKPU harus mundur ya? Betul. Jadi ini mereka juga di samping soal finansial saya pikir juga terkait dengan regulasi. Betul. Mereka tidak mau bermain dengan regulasi. Regulasi menyatakan kalau mau maju pilgub mereka harus mundur. Gambling. Meskipun mereka belum dilantik gitu ya, jadi anggota dewan terpilih. Nah, ini jadi problem juga. Makanya kemudian yang muncul adalah pertarungannya menjadi tidak seimbang antara petahana dengan kompetitor yang ada, yang tersedia gitu ya. Jadi petahana sudah sangat kuat, kemudian kompetitor yang tersedia hari ini itu katakanlah tidak berimbang gitu ya. Katakanlah kasarnya gini, Al-Haris itu lawan sepadannya misalnya Fasha dengan C. Endra sebetulnya. Iya, kalau mau jujur gitu ya. Lawan sepadan itu, tapi dua orang kompetitor utama ini sudah tidak bisa maju gitu loh, karena pertimbangan regulasi dan mungkin juga finansial. Soal finansial memang cukup menarik ya, karena memang sejak awal kita sudah memprediksi bahwa soal money politik sangat tinggi di Jambi, soal kos politik juga sangat tinggi. Bahkan katakanlah dari beberapa informasi misalnya untuk mendapat rekom itu dinilai bisa satu kursi bisa 500 juta minimal. Kalikan misalnya 9, berapa itu duit semua. Artinya itu baru soal rekomendasi, belum yang lain. Ya, akomodasi, kemudian bagaimana di lapangan dan lain sebagainya, itu udah menyentuh 20M, 30M itu. Ya, jadi akhirnya kemudian para kandidat ini dan termasuk partai politik akhirnya sangat pragmatis. Udahlah partai politik mana yang kira-kira potensial, bahasanya Dinda tadi kan nempel di kekuasaan, itu yang terjadi.
Kalau saya ada satu analisa saya gini Pak. Tadi Pak Parudin menyatakan bahwa kayak Pasha misal C. Endra itu kan sudah di Senayan. Ya. Ada nggak kemungkinan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pasha C. Endra yang sudah duduk di Senayan, upaya mereka itu tidak seberat katakanlah misalnya LP Sina, karena mereka pada saat itu kan baru selesai dalam jabatan di ini. Jadi upaya untuk mencapai di Senayan itu gampang lah, kerja gampang. Effortless. Ya, harusnya seorang politikus sejati kan pasti ingin tantangan atau jabatan yang secara teknis itu lebih baik, kepala daerah. Karena kepala daerah itu mengelola anggaran, pengambil keputusan. Kalau kita ambil contoh di daerah-daerah lain di Sumatera, seperti di Riau misalnya, itu gubernur pertahanannya itu tarung dia di pileg, dan itu kerjanya gampang saja, otomatis itu misal dapat 100.000 suara. Tapi niat utama dia adalah, misi utama dia adalah memang untuk lanjut di ini, di Pilgub. Nah jadi mungkin nama-nama besar tadi ditaruh oleh ketua umum partai untuk ngambil suara saja di Senayan. Nanti kan tinggal bergaining saja sama nomor 2 di bawahnya siapa, ambillah. Yang penting saya mau tarung. Kalau saya pribadi 2 periode sebagai kepala daerah tingkat 2 itu akan dengan gampang sekali sebenarnya untuk menduduki posisi di Senayan. Tapi level-level tokoh yang sudah 2 periode di kepala daerah tingkat 2 itu memang harus tarungnya itu di provinsi. Bang, kalau tadi kita ngomongin di gubernur karena ada petahana nih yang naik. Cuman kan beberapa kabupaten kota itu petahananya tidak naik karena memang sudah 2 periode. Akhirnya banyak nih bermunculan menurut Cynthia pribadi ini orang-orang yang potensial, dan ini kan ya kalau tadi Angat Kukunnya agak panas nih Bang, beberapa daerah gitu. Katakanlah di Muaro Jambi, nama-nama yang sudah santer lah. Yang naik gitu, Merangin juga demikian. Ini seperti apa nih Abang melihat bagaimana politik di Provinsi Jambi? Iya, beberapa daerah selain Pilgub sebetulnya kan juga sangat kompetitif. Sebetulnya gini, di luar Pilgub Jambi, daerah-daerah di Jambi ini sangat kompetitif. Betul. Ya karena petahananya tidak ada yang naik, betul. Bang. Kecuali mungkin yang agak beda di Merangin. Di Merangin itu Syukur tuh sangat dominan, bahkan sampai hari ini M. Syukur anggota DPD RI kita itu yang dapat rekom baru dia gitu. Rekomnya udah sangat banyak, bahkan kompetitor utamanya misalnya Pak Nalim itu belum dapat rekom satupun. Ya kecuali dari PSI, tapi nggak punya kursi di DPR. Jadi nggak ngaruh sebetulnya. Jadi ini yang menarik misalnya di Merangin. Kemudian Muaro Jambi kan akhir-akhir ini sudah mulai muncul nih. Bu Masnah udah dapat rekom, kemudian Asnawi mantan ketua Bawaslu kita juga udah dapat rekom, bahkan dua kandidat ini secara regulatif sudah bisa mendaftar sebetulnya, udah memenuhi kuota. Kemudian Sarawangun sudah mulai juga nih nampak kan, tapi di Sarawangun misalnya Bang Tontowi Jauhari, kemudian Bang Hilal, kemudian ada Pak Hurmin juga sudah punya modal besar untuk bisa ini. Artinya apa? Di luar Pilgub dan mungkin Merangin itu sangat kompetitif, dan itu memang yang kita harapkan. Karena kita berharap memang kalau calon tunggal rasanya gimana gitu ya, kita nggak punya effort yang luar biasa lagi, tapi kalau ada kompetisi pertarungannya head to head lah minimal gitu ya, kita jadi menarik juga gitu ya, sehingga demokrasi kita jalan jadinya ya. Artinya fungsionalisasi partai politik soal kaderisasi paling tidak jalan di situ gitu ya. Tidak pragmatis lagi, mungkin begitu. Nah Bang Nida gimana Bang, kalau Abang melihat daerah-daerah di Provinsi Jambi ini yang kalau Cynthia bilangnya itu seru gitu, karena kelihatan kompetisinya, silakan. Ya seru, saya sepakat dengan Pak Parudin, seru. Bahkan yang saya apresiasi nama seperti yang merepresentasikan muda, misalnya Diza kan udah mulai muncul namanya. Saya kira nanti seru itu. Harus sudah dapat juga rekomendasi dari PDIP ya kalau saya tidak salah ya. Jadi di kota Jambi itu seru, kemudian di Muaro Jambi juga seru nih. Ada Asnawi. Ini kan rising star kalau saya mengutip kata Pak Parudin. Cuman yang aneh, Bahyuni ini sebelumnya begitu banyak baliho itu di sekitar Muaro Jambi, tapi sekarang belum muncul namanya. Apa masih mencari-cari? Dan yang harus diwaspadai oleh tokoh-tokoh tadi, partai itu bisa dengan gampang sekali mengeluarkan rekomendasi, bahkan antar calon itu bisa berantem, itu bisa dapat juga rekomendasi dari partai yang sama. Tapi ingat,
siapa nanti yang didaftarkan itu yang paling penting. Jadi memang untuk di level kabupaten, kota tingkat 2 itu saya kira dinamikanya menarik sekali, tapi harus kita pastikan bahwa nanti siapa yang mendaftar, didaftarkan oleh partai politik, nah itulah yang akan sah bertarung di gelanggang arenanya gitu kira-kira. Karena pendaftaran masih 27, 28, 29 masih ada 2 minggu ya Bang? Masih pasti banyak perubahan-perubahan yang akan kita saksikan sama-sama, kita nantikan sama-sama. Kita jeda dulu Bang. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda baru-baru berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah suhu politik di Jambi. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, Bang Dr. Farudin SHMH selaku pengamat politik, Bang Dinda SPSOS MSI selaku akademisi. Dan di segmen kali ini kami tidak ingin ngobrol bertiga aja, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663885 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi ada yang menarik yang Bang Dinda sampaikan bahwa seperti di kota Jambi sudah ada muncul nama baru, nama anak muda nih yang refresh. Apakah memang karena di pusat wakilnya anak muda, akhirnya anak-anak muda nih pede nih buat akhirnya maju. Salah satu namanya tadi sudah disebutkan itu ada Diza, yang kita tahu juga privilege yang dia dapatkan dari itulah ya pokoknya kayak gitu. Nih bagaimana nih Abang memandang anak-anak muda akhirnya berani tampil nih? Ada 2 tempat saya kira, di Tanjab Tim, kemudian di Kota Jambi. Cuman yang jadi pertanyaan, yang independen belum berani. Yang independen belum berani karena di Tanjab Tim Zumilaza ya? Ya, itu kan merepresentasikan juga. Ya walaupun yang kata Mbak sampaikan tadi ya terah dan lain sebagainya kan gitu. Itu sebenarnya satu fenomena, bisa kita katakan juga asumsinya gini, dia menumpangi ombak yang sudah terjadi di pusat, merepresentasikan anak muda dan lain sebagainya. Saya kira itu bagus, hanya tinggal pemilih bagaimana melihat, menilai, mengukur kapasitas kapabilitas yang muda tadi. Jika layak, portofolionya itu mumpuni, saya rasa tidak ada salahnya untuk dipilih. Cuman saya harapkan untuk tahun-tahun yang akan datang ada antitesis dari calon-calon yang diusung oleh partai politik. Karena kita lihat partai politik kan belakangan ini menurun proses kaderisasinya, pendidikannya dan lain sebagainya. Harusnya independen itu adalah antitesis dari menurunnya kinerja partai politik tadi. Baik, kalau berbicara tentang kaderisasi partai politik saat ini seperti apa Bang Farudin? Ya, saya melihat tadi misalnya soal kaderisasi memang menurunnya justru sejak lama ya. Kaderisasi partai politik tidak muncul. Misalnya gini, katakanlah tadi ada representasi anak muda, tetapi apa sepenuhnya itu memang representasi anak muda? Ya, atau proses kaderisasi atau gitu kan. Kalau saya melihat fenomena ini belakang, katakanlah Kota Jambi, kemudian Tanjab Tim ya, itu bukan sepenuhnya anak muda saya pikir. Ada faktor isi tas di situ. Jadi anak muda yang punya isi tas, bukan anak muda seperti saya, seperti Dinda, bukan gitu ya. Padahal kalau soal kapasitas oke gitu ya, tapi kita nggak punya isi tas, jadi tidak bisa dilirik juga. Jadi sebetulnya ini fenomena satu sisi menarik, tapi juga memprihatinkan bahwa anak muda representatif saja, tapi bukan betul-betul sepenuhnya karena anak mudanya, ya. Tapi semoga ini kita berharap ke depan ini bagi pelajaran bagi anak-anak muda bahwa tidak cukup dengan soal isi tas saja, tapi juga soal kapasitas. Dan semoga nanti misalnya di dua wilayah ini betul-betul mereka merepresentasikan anak muda. Anak muda itu apa? Banyak sekali tantangan anak muda ke depan. Karena mayoritas kita ya hampir sebagian besar itu adalah anak-anak muda, kelompok milenial ya, Gen Z dan lain sebagainya. Mereka butuh program-program yang bersentuhan dengan mereka. Dan ingat, beberapa laporan menyebutkan bahwa pengangguran terbesar hari ini anak muda. Ya, mereka tidak disiapkan dengan mudah. Itu sebetulnya jadi tantangan bagi anak-anak muda yang hari ini berkompetisi di politik gitu, misalnya. Salah satunya mungkin di Kota Jambi dan Tanjab Tim. Ada juga misalnya Muaro Jambi kan, Asnawi juga mungkin saya pikir kategori anak muda juga, termasuk masih juga milenial lah ya. Ya, Syukur di Merangin itu juga anak muda juga, lahirnya tahun 80-an gitu ya. Jadi sangat muda sebetulnya.
ya ini menunjukkan bahwa satu sisi anak muda memang sudah pada tempatnya, tapi juga mereka harus meningkatkan kualitasnya. Gitu. Ya. Baiklah, tadi juga menarik yang Abang sampaikan. Katanya calon anak muda ini ya satu sisi menarik, tapi juga ada sisi memprihatinkannya karena tidak betul-betul merepresentasikan anak muda. Kalau ditanya tadi juga disinggung oleh Bang Dinda, calon independen belum berani, anak-anak muda udah berani nih. Gimana kalau Abang memandang calon independen, potensi-potensinya gitu? Iya, itu tadi ya, tidak berani fight juga, saya pikir ya, karena sebetulnya kan udah dibuka oleh KPU sebagai penyelenggara, bahkan ada satu yang kemungkinan bisa lolos itu di Sarolangun ya, Pak Madel dengan siapa adiknya Pak HBA itu. Ini sedang diurus ya. Mudah-mudahan ini jadi catatan. Tapi sebetulnya tadi sepakat dengan sampaikan oleh Dinda, harusnya ruang ini itu diisi oleh anak muda harusnya, karena mereka tidak perlu bersentuhan dengan partai politik, cukup mengandalkan jejaring dan finansial tadi ya. Harusnya ini diisi oleh anak-anak muda. Tapi problemnya kan yang di Sarolangun bukan anak muda gitu ya, bukan diisi anak muda. Anak muda kemudian nempel di partai politik, bahkan juga nempel di apa namanya ya dinamika politik yang ada hari ini gitu ya. Ini yang terjadi sebetulnya. Tadi sepakat bahwa memang ke depan semoga ruang yang disediakan oleh penyelenggara melalui calon independen itu bisa diisi oleh anak muda yang tidak terakomodasi melalui partai politik gitu. Idealnya begitu. Nah, kalau Abang memandang ada tidak sih tokoh-tokoh muda yang sebenarnya berpotensi untuk bisa calon independen, karena kan syaratnya lumayan banyak nih Bang. Iya. Jadi untuk anak-anak muda mungkin ketidakpercayaan diri atau kos yang tadi tinggi pasti banyak pikiran. Gimana nih Bang Dinda? Jadi independen dan muda itu pasti nanti akan terbentuk jika atau akan muncul jika pemilihnya juga, karakter pemilihnya juga ikut berkembang. Jadi misalnya kalau dengan budaya politik yang masih parokial, tentu orang tidak akan berani muncul dengan independen, Pak ya. Pasti harus masyarakat yang sudah melek sekali dengan politik, itu adalah kondisi yang ideal bagi calon-calon independen atau yang merepresentasikan anak muda itu muncul. Jadi itu konsekuensinya. Saya yakin nanti ketika kualitas pemilih di Provinsi Jambi naik, lebih partisipatif dan lain sebagainya, pasti nanti akan muncul nama-nama ataupun tokoh-tokoh dari independen untuk waktu-waktu yang akan datang itu bisa bertarung di pilkada. Tapi kalau sekarang dengan tingginya biaya politik, money politik dan lain sebagainya, ditambah lagi mungkin sikap pemilih itu masih mudah digoyah dan lain sebagainya, itu saya kira belum berani calon-calon independen itu muncul. Nah, menariknya Bang, waktu di Pileg lalu itu ada anak muda yang terpilih di DPD dan Abang juga pasti tahu. Yang balihonya itu banyak perempuan, itu kan juga anak muda tuh. Gimana tuh Abang memandang? Tadi yang disampaikan Pak Parudin tadi, memang secara usia muda, akte muda, tapi bisa jadi dia menempel pada nama besar, bisa jadi keluarganya. Atau mesin-mesin politik keluarganya itu bekerja sepenuhnya untuk dia. Katakanlah misalnya keluarga dia itu menduduki posisi eksekutif. Seluruh kegiatan eksekutif di pemerintahan tersebut bisa dioptimalkan untuk mempush, katakanlah elektabilitas. Karena kan politik itu juga erat kaitannya dengan primordial. Misalnya primordial itu tahu kan, kalau anak saya lapar ya anak saya dulu saya kasih makan. Bisa jadi dinamika politiknya seperti itu. Seluruh sumber daya yang dimiliki oleh kekuasaan tadi itu akan difungsikan untuk mengupayakan katakanlah anaknya itu nanti bisa terpilih untuk jabatan-jabatan lain. Kan begitu. Nah, tuh Bang, akhirnya kan anak-anak muda seperti kita, kamu bukan siapa-siapa, walaupun kamu muda dan kamu berpotensi, nggak jadi. Gimana kita mau punya kepercayaan diri Bang? Apalagi memang karakter-karakter pemilih yang tadi disampaikan Bang Dinda. Ya itu tadi saya bilang di awal bahwa anak mudanya tidak sepenuhnya anak muda. Anak mudanya dari sisi usia saja. Tapi yang lain tidak. Tapi faktor terbesarnya, faktor utamanya sebetulnya bukan kepada anak muda sebetulnya. Pada isi tasnya sebetulnya. Balik lagi ke situ isi tas dan keluarga. Katakanlah misalnya kita sebutlah wapres terpilih kita kan. Kalau bukan anak Jokowi mungkin agak sulit juga gitu. Begitu juga misalnya mungkin Diza di Kota Jambi, kemudian Zumi Laza di Tanjab Tim ya, atau yang lain-lain lah gitu.
Ivanda misalnya, Ivanda ya? Ivanda di Tebo kayak anak Pak Sukandar. Saya pikir kalau bukan anak Sukandar belum tentu. Artinya apa? Ini sebetulnya menyiratkan bahwa tidak sepenuhnya anak muda hari ini yang muncul, tapi ada plusnya anak muda yang memiliki financial resource atau juga klan dari keluarganya gitu ya, orang tuanya yang menjadi bagian dari jadi pejabat politik atau elit politik sehingga memuluskan langkah dia. Jadi yang kita perlukan itu sebetulnya effort dia secara langsung dari anak mudanya, dari segala sisi gitu. Itu ke depan saya pikir. Tapi oke lah, sekarang representasi anak muda ada di situ dan tinggal kita tagih nanti ke depan anak-anak muda ini. Yo Diza, yo ini Laza atau siapa Syukur di Merangin gitu misalnya. Ini kami anak-anak muda, Anda muda yuk sama-sama. Kira-kira begitulah yang bisa kita harapkan ke depan. Dan semoga karena mereka merepresentasikan anak muda, mereka juga paham apa sih kebutuhan anak muda ke depan. Itu yang penting. Kita tagih itu nanti. Ya, kebutuhan anak muda soal pekerjaan, ya, pendidikan, kesehatan, itu semua adalah tantangan ke depan. Karena anak muda ini akan mengisi Indonesia ke depan, Jambi ke depan ditentukan anak muda hari ini. Nah, kira-kira itu yang bisa dilakukan. Tapi menariknya kan memang anak-anak muda ini banyak menggandeng yang senior. Katakanlah Laza akhirnya berpasangan dengan Pak Maulana seperti itu yang ya secara seniornya juga kuat, juniornya juga ada privilege gitu untuk jalan tol. Tapi katakanlah Laza gitu sama-sama anak muda. Lalu Syukur walaupun maju ya anak muda gitu, tapi menggandeng juga Pak Kafid yang juga senior gitu. Jadi ini gimana? Apakah memang anak muda ini harus tetap mendapat bimbingan dari senior? Mungkin seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya, menggandeng wakilnya gitu, Bang. Ini mungkin beberapa tempat tergantung dengan konteksnya. Misalnya di Merangin itu kan Syukur itu anak muda, cuma dia sudah punya kiprah yang luar biasa di tingkat nasional. Berapa periode jadi anggota DPD RI gitu ya, dengan cakupan saya pikir bahkan bukan nasional dan internasional. Ya, artinya apa? Dia sudah punya pengalaman sebagai anak muda, sehingga butuh bimbingan pendamping dari orang lokal ya yang senior. Sehingga dia kemudian mengambil Kafid. Mungkin itu alasannya. Kemudian lain lagi dengan konteks Kota Jambi ya. Zumi Laza kemudian anak muda Diza ya. Diza kemudian digandeng oleh tokoh senior yang juga sudah malang melintang lah di Kota Jambi. Jadi konteksnya berbeda-beda, ada yang posisi 1, ada yang posisi 2. Kemudian Zumi Laza juga di Tanjab Tim, saya pikir begitu ya. Aris ini kan anggota DPR yang sudah cukup lama di Tanjab Tim, sehingga dia perlu bimbingan yang mengetahui lapangan. Jadi kombinasinya tergantung dengan konteks wilayah sebetulnya. Ada posisi anak muda 1, bisa juga 2, tergantung bagaimana konteks kewilayahnya masing-masing. Tetapi memang yang menarik dari satu sisi dalam kajian anak muda, memang anak muda sudah muncul nih, cuma dengan catatan tadi anak muda yang tertentu saja, bukan anak muda yang secara umumnya begitu ya. Ke depan mudah-mudahan ini terjadi gitu. Nah, ini kalau tadi kita berbicara siapa yang dipilih, mungkin yang memilih Bang Dinda. Tadi Abang juga sampaikan karakter pemilih. Survei yang sudah dilakukan oleh banyak pihak katanya lebih dari 50% itu pemilih kita milenial gitu, Gen Z dan sebagainya yang memang masih muda-muda. Sempat Bang Cynthia TVRI itu ada program yang memang kita wawancara anak-anak muda secara random, mahasiswa-mahasiswa terkait pilihan-pilihannya. Dan menariknya dia menyampaikan memilih si A, katakanlah si A, ya karena cantik, balihonya di mana-mana gitu. Karena masih muda, kami mau yang muda-muda aja. Itu kan artinya karakter pemilih kita itu ini ya berbeda-beda gitu. Tidak hanya melihat kompetensinya saja, tapi juga ternyata melihat luarnya. Gimana nih Bang? Ya, jadi memang perilaku pemilih itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Ya karena dia ganteng, karena dia muda, karena sekampung dengan saya, kan gitu. Karena sama-sama perempuan dan lain sebagainya. Itulah potret dari karakter pemilih kita. Jadi kapan waktu yang ideal seorang calon itu bisa dipilih berdasarkan kapasitas kapabilitas? Ketika masyarakat kita itu sudah cerdas, sudah mampu mencerna apa yang pemerintah kerjakan itu nanti atau pemerintah yang terpilih itu nanti akan berpengaruh terhadap nasibnya. Nah ini anak-anak muda khususnya yang nanti akan bertarung untuk mencari pekerjaan. Saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Farudin tadi. Di masa yang akan datang ini isunya itu adalah tentang lapangan pekerjaan. Jadi nanti pemimpin yang dipilih melalui katakanlah pilpres dan lain sebagainya itu kan harus menyelesaikan persoalan lapangan kerja, pendapatan dan lain sebagainya. Nah kita pilihlah calon-calon yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan itu, minimal divisi misinya, program-program kerjanya mengarah ke sana.
walaupun tidak menutup kemungkinan dia. Saya janji akan lakukan A gitu, nanti yang dikerjakan B. Kayak siapa misalnya Pak? Bagaimana misalnya? Aduh takut. Dulu saya nggak janjikan buat ibu kota, ternyata buat, nah kan gitu. Bisa jadi nanti seperti itu. Minimal masyarakat itu tahu bahwa oh benar ini programnya, visi misinya, ini nanti akan menyelesaikan persoalan tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya memang demokrasi itu sangat tergantung sekali dari kondisi masyarakatnya. Jadi kecerdasan pemilih itu akan berpengaruh juga terhadap kualitas demokrasinya. Apa yang bisa meningkatkan kecerdasan itu? Pendidikan. Baik. Kemudian peran media juga. Peran akademisi juga. Peran kita kira-kira semua. begitu. Peran kita semua. Jadi bukan hanya fisiknya saja yang muda, tapi visi misinya juga akan berdampak baik terhadap Untuk anak-anak kepentingan muda. anak muda. Baik, nanti kita lanjutkan Iya, Bang Farudin, oke. Bang Dinda, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, masih bersama dua narasumber begitu luar biasa. Tidak terasa ini sudah masuk ke segmen akhir, waktunya untuk pernyataan penutup. Langsung saja Bang Farudin, apa yang bisa kita simpulkan dalam pembicaraan hari ini, silakan Bang. Oke, karena tema kita ini kan tentang suhu politik di Jambi ya, jadi memang suhu politik Jambi seperti cuacanya juga sedang panas, suhu politik juga panas. Tetapi ingat bahwa belum ada satupun wilayah atau tingkat provinsi sekalipun di Jambi ini yang secara final sudah bisa kita tentukan statusnya. Artinya dinamika politik masih terus berjalan, ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi termasuk pilgub, kemudian pilkada dan pilwako. Artinya memang masyarakat Provinsi Jambi masih harus terus dalam suhu panas ini ya, ini juga bagian dari demokrasi kita mencermati. Semoga pada intinya nanti yang kita pilih adalah orang-orang yang betul-betul memahami kita, kemudian memahami kebutuhan kita dan membangun negeri Jambi ya, baik itu kota maupun kabupaten menjadi lebih baik lagi ke depan. Soal calon tunggal dan kotak kosong ya itu kita berharap tidak terjadi, tetapi kalaupun nanti terjadi, terpaksa terjadi ya kita nikmati itu, semoga ada hikmahnya bagi iklim demokrasi Jambi ke depan. Baik, terima kasih banyak Bang Farudin atas waktunya sore hari ini. Terima kasih. Bang Dinda, silakan Bang. Jadi kalau saya menilai bahwa panasnya suhu politik di Jambi ini, panasnya itu bukan di masyarakat, tapi panasnya ini ada di elit politik. Karena waktu tinggal 10 hari lagi, mereka kepanasan ini. Belum jelas ini mau ke sana ke sini, siapa lah yang bisa ngasih rekomendasi kira-kira gitu kan. Sampai nanti tanggal 27 Agustus. Sama harapan saya dengan Pak Farudin, mestinya di Jambi tidak terjadi calon tunggal karena itu adalah sebuah kemunduran demokrasi. Jika terjadi kotak kosong atau calon tunggal, dari perspektif ataupun pendapat saya itu tidak usahlah pemilu, buang-buang kertas saja itu, ya kan. Tapi walaupun itu terjadi, kita jalani sajalah sebagai konsekuensi dari konstelasi politik yang ada di Jambi. Dan sama-sama kita jadikan pelajaran agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Harapan saya, masyarakat jangan terjebak dengan berita-berita, informasi-informasi yang banyak beredar tentang calon pemilih, calon tunggal, kotak kosong. Tetap fokus pada penilaian kapasitas, kapabilitas dan portofolio calon yang nanti akan disodorkan ke hadapan mereka. Tetap menjadi pemilih rasional, menilai dari kapasitas kapabilitas tadi, karya dan lain sebagainya, agar pemerintahan yang terpilih nanti adalah pemerintahan yang betul-betul mengerti apa permasalahan yang ada di masyarakat dan dipandang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut demi Jambi lebih baik untuk masa yang akan datang. Demikian kira-kira. Baik, demikian. Terima kasih Bang Dinda, terima kasih Bang Farudin sekali lagi atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah program Rumah Demokrasi kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Bang Farudin bahwa dinamika politik di Provinsi Jambi masih terus berjalan. Kita masih main tebak-tebakan. Mungkin saja di depan nanti akan ada kejutan-kejutan. Mari bersama-sama kita kawal dan kita nantikan apa yang terjadi di 27 Agustus di mana proses pendaftaran akan dilangsungkan demi pemimpin yang sama-sama kita butuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.